Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manal Salwa dari Universitas Negeri Padang, sedang menempuh pendidikan magister dengan jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 21161048. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai revisi proposal yang tesis yang telah saya buat. Baiklah, yang pertama itu mengenai topik yang saya ambil untuk penelitian, apakah sudah up to date atau belum, berikan alasannya. Nah, di sini jawaban saya ya, penelitian saya telah up to date dengan alasan walaupun telah banyak melakukan penelitian sebelumnya melakukan dengan judul yang sama dengan saya, yaitu tentang pendidikan anak nelayan, namun masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri dengan terkait tema tersebut, baik dari segi penyebab terjadinya, kolaborasi orang yang terlibat, tahapan yang dilalui, hambatan yang dilalui, dan kewenangan masing-masing pihak yang terlibat. Selain itu, fokus masalah yang dikaji juga berbeda-beda yang telah dilakukan penelitian terdahulu. Nah, sedangkan dalam penelitian saya lebih memfokuskan pada dari segi tingkat pendidikan anak nelayan, dilihat dari faktor lingkungan sekitar, motivasi anak nelayan tersebut untuk melanjutkan pendidikan, dan bahkan bacaan anak nelayan tersebut sehingga bisa memotivasi dia untuk melanjutkan sekolah atau pendidikan. Dan juga pada daerah yang saya teliti belum ada penelitian terdahulu atau orang-orang meneliti mengenai pendidikan anak nelayan ini. Jadi saya tertarik untuk mengambil penelitian ini, dan menurut saya penelitian saya sudah up to date dan belum ada yang mengedukasi masyarakat mengenai hal pentingnya pendidikan. Jadi saya mengangkat penelitian ini. Bagian kedua yaitu adakah dukungan minimal 5 riset terkait dalam 3 tahun terakhir atau berupa artikel yang dipublikasikan di berbagai jurnal terakreditasi. Nah, di dalam proposal tesis saya, saya kurang satu penelitian terdahulu terkait penelitian saya. Walaupun saya telah membaca banyak penelitian terkait mengenai proposal tesis saya, tetapi yang saya masukkan ke dalam tesis saya ada cuma 4, sangat disayangkan sekali karena saya kelupaan satu lagi gitu, bahwa yang harus dimasukkan ke dalam proposal tesis itu minimal 5 penelitian terkait yang terdahulu gitu kan. Nah, dan tahunnya 3 tahun terakhir. Nah, yang saya ambil dari 2016, sayangnya gitu udah hampir 5 tahun gitu kan. Tapi yang selebihnya saya ambil 2018 sama 2017. Menurut saya masih kurang sih, seharusnya lebih up to date lagi, nanti akan saya perbaiki. Nah, di sini penelitian yang terkait mengenai judul saya yaitu akan saya sebutkan ada 4, yaitu ada penelitian Rina Lestari pada tahun 2018 dengan judul Problema Pendidikan Anak Nelayan Miskin, latar belakang orang tua nelayan terhadap persepsi dan sikap orang tua nelayan mengenai pendidikan anak di Bagan Tambahan Kecamatan Medan Belawan. Nah, itu yang pertama saya masukin. Dan penelitian yang kedua ada penelitian Nevieni tahun 2018 dengan judul Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Tingkat Pendidikan Anak di Kabupaten Jember. Nah, yang ketiga ada penelitian Intan Pusparini tahun 2017 dengan judul Analisis Tingkat Pendidikan Anak Nelayan Sadeng dilihat dari kondisi sosial ekonomi orang tua. Dan yang keempat saya masukin penelitian Nina Siti Salmania Siregar tahun 2016 dengan judul Kesadaran Masyarakat Nelayan Terhadap Pendidikan Anak. Nah, dari keempat itu dari judulnya berbeda-beda gitu kan, dan tahap penelitiannya pasti berbeda-beda juga, fokus penelitiannya pasti beda, dengan saya juga berbeda seperti itu. Itu yang kedua. Sangat disayangkan saya hanya memiliki 4 saja. Jadi nanti saya akan tambah lagi literasi saya untuk memperbaiki proposal tesis saya agar menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, adakah hubungan teori yang akan mendukung analisis deduksi saya? Ada. Di sini menurut Kusnadi, nelayan itu merupakan kelompok yang sangat bergantung pada kondisi laut. Nelayan merupakan bagian dari masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir ini didefinisikan sebagai kelompok orang yang mendiami di suatu wilayah pesisir dan sumber kehidupannya itu
berasal dari laut itu sendiri. Yang keempat, adakah kemungkinan saya dalam memperoleh data primer maupun sekunder? Ya, saya jawab ada. Saya memiliki kemungkinan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh data primer maupun sekunder. Pengumpulan data primer yang saya peroleh dari hasil wawancara yang saya lakukan adalah saya tidak mencoba menggurui mereka, karena menurut saya kalau seperti itu mereka akan menutup diri untuk memberikan saya informasi. Karena saya bagian dari mereka, saya masyarakat di sekitar sini juga, masyarakat Tanjung Balai, dan itu ada di daerah kelurahannya, saya di sana juga kecilnya, jadi menurut saya akan lebih mudah mendapatkan data-data mengenai mereka. Dan saya berbahasa tidak baku, saya menggunakan bahasa kita sehari-hari, sehingga saya mendapatkan jawaban-jawaban yang mendalam karena saya melakukan wawancara nggak terus. Data sekunder itu, proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah saya dapatkan dan cepat saya lakukan karena saya mendapatkan berbagai data sekunder ini dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah setempat, baik di kelurahannya maupun orang-orang yang ada di situ gitu, masyarakat itu sendiri. Nah, situs-situsnya juga ada gitu untuk mengakses bahwa tempat ini telah ada data-datanya di internet, buku atau artikel jurnal mengenai penelitian saya, catatan internal organisasi juga, dan hal-hal lainnya mendukung penelitian saya sangat mudah mendapatkan data. Karena adakah kemungkinan kemudahan saya dalam menganalisis data saya? Nah, kemungkinan saya dalam menganalisis data saya, ya ada kemungkinan kemudahan itu. Kenapa? Karena dengan alat dan proses analisis data yang tepat yang saya lakukan, saya sebagai peneliti akan tentunya mendapatkan informasi yang lengkap dan saya akan menemukan titik keputusan yang sederhana dan jelas, berarti tidak berbelit-belit, singkat, tepat, dan padat. Sebagai proposal tesis saya kali ini, lebih dan kurangnya dan kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga ini bisa tugas saya terpenuhi untuk mata kuliah metode penelitian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.